Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Maka kami mohon, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu hari ini. Serta ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih-Mu dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai-Mu dan sesama kami konkret dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kita mungkin sering berada pada posisi di mana orang-orang di sekitar kita langsung bereaksi setelah kita melakukan kesalahan. Namun mereka menjadi canggung ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan benar. Situasi ini sudah sewajarnya kita alami karena kecenderungan kebanyakan orang dan termasuk kita. Tak lain tak mungkin menilai orang lain terbatas pada kesalahan dan kekurangan yang dimilikinya. Dengan demikian pikiran kita akan bekerja secara otomatis untuk mencari-cari kesalahan serta kekurangan orang lain, sehingga tidak ada lagi celah bagi orang itu untuk dapat dinilai baik oleh kita. Lalu apakah Yesus juga menghendaki kita berbuat demikian? Dan bagaimana pandangan Yesus tentang orang-orang yang dipandang salah dan penuh kekurangan oleh banyak orang? Bacaan Injil hari ini, orang-orang Farisi berusaha mempersalahkan tindakan Yesus yang memilih makan dan berkumpul bersama para pemungut cukai yang dipandang sebagai orang berdosa oleh masyarakat Yahudi kala itu. Orang-orang Farisi dan masyarakat Yahudi pada umumnya telah memberikan label orang berdosa kepada mereka karena tindakan para pemungut cukai yang menagih lebih banyak dari pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah Roma kala itu. Mereka dipandang sebagai pengkhianat bangsanya sendiri dan menjadi pelayan bangsa penjajah. Maka dari itu orang-orang seperti mereka dan orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa akan diasingkan dalam kehidupan sosial maupun kehidupan religius. Keterasingan dari kehidupan sosial dan religius yang dialami oleh para pemungut cukai inilah yang menjadi alasan bagi Yesus untuk mendekati mereka. Yesus memang cenderung berusaha menjadi teman bagi mereka yang diasingkan dan sekaligus memenuhi kebutuhan rohani dan spiritual yang selama ini tidak mereka dapatkan. Yesus datang bukan untuk menghukum orang-orang berdosa dan orang-orang yang mengalami sakit dan penyakit sesuai hukum nenek moyang mereka. Yesus datang justru mau mengampuni orang-orang berdosa dan menyembuhkan orang-orang sakit. Ia datang sebagai tabib untuk menyembuhkan, bukan sebagai hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap mereka yang dipandang salah dan berdosa. Sebagai seorang tabib, sudah selayaknya Yesus datang untuk mencari orang yang sakit. Namun hal itu dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan Yahudi, lebih khusus orang-orang Farisi.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering berperan sebagai apa? Sebagai orang-orang Farisi yang menghakimi, menilai, dan menjatuhkan hukuman atas kesalahan orang lain atau kepada orang yang berdosa. Menghakimi para pemungut cukai yang diasingkan karena kesalahan, atau sebagai para pemungut cukai itu sendiri yang mengalami keterasingan karena dikucilkan oleh sesama kita. Dari kisah Injil hari ini tentu saja Yesus tidak menginginkan kita bersikap seperti orang-orang Farisi. Kita diajak dan dipanggil untuk mampu memberi ruang bagi orang lain untuk melakukan dan memperbaiki kesalahan serta kekurangan yang mereka miliki. Sebagai manusia kita tidak akan pernah terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Karena secara kodrati kita bukan makhluk yang sempurna. Namun dalam kekurangan dan kelemahan kita masing-masing, Yesus mengajak kita untuk saling berbelas kasih dan mengampuni kekurangan serta kesalahan yang dimiliki oleh orang lain. Kasih itulah yang membuat kita memandang sesama bukan berdasarkan kesalahan yang ia lakukan, melainkan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam dirinya. Dan semoga Tuhan membantu kita, menolong kita untuk mampu mewujud nyatakan seperti yang Yesus teladankan. Bapa yang penuh kasih, ajarlah kami memandang sesama kami dengan mata yang berbelas kasih dan bukan dengan mata yang menghukum dan menghakimi. Semoga teladan Putra-Mu menyemangati kami untuk berjuang dalam menerima serta mengampuni kekurangan dan kesalahan yang dimiliki sesama kami, sambil memperbaiki kekurangan serta kesalahan yang kami miliki. Mampukanlah kami juga menjadi pribadi yang mengayomi mereka yang terasing dan dikucilkan sesuai dengan teladan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.